Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarok. Saya berasal dari Universitas Nurdin Hamzah, jurusan Teknik Informatika. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi yang mendasar, namun sangat menarik, yaitu sejarah perkembangan komputer. Oke, langsung saja. Kita lanjut ke pembahasan kita. Pertama di sini kita bahas adalah apa pengertian komputer. Dan kita akan membahas secara bahasa dan umum. Kita awali dengan pengertian komputer secara bahasa, yaitu komputer berasal dari bahasa Latin. Ternyata dari bahasa Latin, bukan dari bahasa Inggris ya, melainkan bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti alat hitung. Kemudian di awal pembuatan komputer, didesain itu bertujuan sebagai alat hitung atau alat bantu untuk menghitung angka-angka. Jadi, awalnya komputer itu dibuat serta didesain hanya untuk membantu proses perhitungan yang berkaitan dengan angka-angka. Oke, kita lanjut. Pengertian komputer secara umum, yaitu suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur dan telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Oke, masih banyak ya pengertian dari menurut para ahli. Teman-teman bisa silakan cari sendiri pengertian dari beberapa para ahli, karena hanya ini yang saya tahu. Kita lanjut. Berikut di sini kita akan membahas inspirasi. Artinya, apa saja yang menjadi inspirasi dari lahirnya sebuah komputer? Alat-alat hitung yang menjadi inspirasi lahirnya komputer. Yang pertama, itu adalah sempoa. Sempoa dianggap menjadi awal dari munculnya komputer. Kemudian, yang kedua, kalkulator roda numerik. Sebuah kalkulator numerik yang mempunyai 8 roda putar dan bergerigi fungsinya, tentu saja sebagai pengolah data. Ketiga, mesin analitik, yaitu mesin dengan perhitungan otomatis yang ditemukan oleh Charles Babbage. Kemudian yang terakhir, mesin tik. Mesin tik atau mesin ketik atau alat elektronik dengan sebuah set tombol apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen. Oke, ini adalah inspirasi yang menjadikan munculnya komputer. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah perkembangan komputer. Ternyata di sini perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama dari tahun 1945 sampai dengan 1955. Generasi yang kedua dari tahun 1955 hingga 1965. Kemudian generasi yang ketiga dari tahun 1965 sampai 1980. Kemudian generasi keempat dari tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Dan yang terakhir generasi kelima, yaitu dari tahun 2000-an hingga masa depan. Berarti sekarang ini kita memasuki perkembangan generasi
komputer yang kelima. Berikutnya, kita akan bahas dari generasi yang pertama. Komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Ini adalah ilustrasi komputer generasi pertama. Terlihat ukurannya sangat besar ya. Karena pada saat itu komponen dasarnya menggunakan tabung vakum. Kemudian yang berikutnya ciri-ciri komputer dari generasi yang pertama. Di antaranya memiliki ukuran yang sangat besar akibat menggunakan tabung vakum. Kemudian penyimpanan kapasitas kecil, artinya sudah muncul memori di sini ya. Di generasi pertama ini, meskipun memiliki kapasitas yang sangat kecil. Kemudian kinerja lambat. Kemudian memerlukan listrik yang besar karena ukurannya besar. Jelas membutuhkan daya listrik yang sangat besar gitu ya. Berikutnya kita lanjut ke generasi komputer yang kedua. Tabung vakum yang menjadi komponen-komponen generasi pertama telah digantikan oleh transistor. Ini akibat dari ukurannya sangat besar, kemudian dikembangkan. Ternyata muncul di sini yang namanya transistor. Nah, ini adalah ilustrasi komputer generasi yang kedua. Ciri-ciri komputer generasi kedua antaranya ukurannya yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran generasi yang pertama. Kemudian, kinerja lebih cepat. Daya listrik lebih kecil karena di sini sudah berkembangnya transistor. Berikutnya yang ketiga. Komputer menggunakan integrated circuit atau IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Ini mengembangkan generasi kedua yang memiliki kendala transistor yang mudah panas, sehingga di sini memunculkan ide penggunaan batu kuarsa untuk meredam panas. Oke, di sini adalah ilustrasi komputer generasi ketiga. Ciri-cirinya diantaranya adalah harga terjangkau, memori lebih besar, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil. Kemudian pertama kali penggunaan keyboard dan monitor. Oke, kita beralih ke komputer generasi keempat. Generasi keempat ini menjadi perkembangan yang pesat dalam himpunan integrated circuit menjadi jutaan chip. Di sini terjadi pengembangan IC-nya. Ukurannya juga menjadi lebih kecil. Kemudian, komponen yang digunakan di dalam IC-nya juga semakin banyak. Ini adalah ilustrasi komputer generasi keempat. Ciri-cirinya yaitu menggunakan large scale integration. Kemudian digunakan untuk perorangan. Efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. Menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Yang terakhir, generasi kelima. Komputer generasi kelima identik dengan kecerdasan buatan, yaitu artificial intelligence. Disebut kecerdasan buatan. Ini adalah ilustrasi komputer generasi kelima. Ciri-cirinya menggunakan large scale integration. Fitur semakin banyak. Kecepatan memproses informasi meningkat.
adanya alat pengganti pekerjaan manusia, simbol dari generasi kelima. Ini munculnya kecerdasan buatan. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Midnight and city lights on the other side. You calling me at the same time. I'm in the daylight. You calling to say hi, but your words take right. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Your silence speaks so loud. And I hear you calling out, yeah. Talking about nothing. Then you said something under your breath. I can't take it. I know what you're thinking. I wish I could fix this. Yeah. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah, your silence speaks so loud. Silence speaks so loud. Hear you call out. Midnight, on the other side, on the other side. You calling me at the same time. I'm in the daylight, calling to say hi. If there's something I need to say,